Sesuai judul, kita akan membahas Tato 505 yang sangat ikonik di kalangan mania dari tahun 2000 berapa ya, 2011 atau sebelum 2011 itu juga udah tenar Tato 505. Dan ini adalah generasi pertama dari Tato 505. Ini bodinya masih pakai Jupiter LE sebelum akhirnya pindah ke body Marco Polo tahun 2011. Ini kayaknya tahun 2011. Koreksi kalau saya salah ya. Bernomor lambung 16 dan bertuliskan Phoebus di bagian bagasi menjadi ciri khas tersendiri bagi unit ini. Dan HR16 ini juga yang mempelopori lampu kolong di bis-bis akap saat ini. Karena emang di awal pertama banget ya sama Om Kali kita emang di unit ini ditaruhin lampu kolong warna biru. Itu ikonik banget sampai sekarang. Banyak yang mengira kalau Marco Polo yang ini adalah generasi paling pertama dari Tato 505. Padahal enggak, karena yang paling pertama itu yang tadi yang warna hitam di awal video. Dan ini yang kedua. Selain lampu kolong, bis ini juga kayaknya mempelopori penggunaan strobo patwal ya, yang warna biru terang banget itu di bis-bis akap, yang nantinya dilanjutkan ke generasi selanjutnya di HR93. Ciri khas Marco Polo ya, retrofitnya udah di black housing kayak jetbus yang udah lampu custom gitu. Ini dari bawaan Adiputro langsung di black housing, keren banget. Jadi warnanya itu ada yang warna biru lampunya, lampu DRL atau lampu senja ya ini. Lampu senja deh kayaknya, ini warna biru disandingkan dengan strobo warna biru dan lampu kolong warna biru. Keren banget, ini cocok banget. Biru ketemu kuning itu emang perpaduan yang cocok banget. Unit ini juga mendapatkan julukan The Beautiful of Pantura karena di tahun tersebut HR itu masih lewat Pantura dan belum ada Trans Jawa. Dan gunanya strobo itu emang berguna banget waktu itu. Jadi buat buka jalur, buat memberitahu kendaraan dari lawan arah kalau ada bus yang lagi buka jalur dan ya lagi lawan arah. Sebenarnya nggak bener, cuman kan di tahun tersebut Pantura tuh macetnya parah banget ya. Buat kalian yang masih ngerasain Pantura, kalian ngerti lah. Kalau ngeliat foto ini di tahun segitu, ini bener-bener keren banget dan ikonik banget ya. Dan ada salah satu foto yang terkenal banget dan ciri khas banget HR16 adalah foto ini. Siapa yang nggak tahu foto ini? Di tahun tersebut memang viral banget foto ini dan mungkin jadi ikon dari HR16. Selanjutnya ada HR93. Ini baru artisnya Poris nih. Siapa sih yang nggak tahu HR93? Buat kalian mania-mania yang udah dewasa sekarang ini pasti kalian tahu banget sama HR93. Adalah generasi ketiga dari Tato 505 yang berjulukan New Tato 505. Sedikit informasi buat kalian kenapa unit-unit ini dinamain Tato 505. Dari yang saya baca, pertama karena Tato itu diambil dari ciri khas Om Kalik, di mana di badannya Om Kalik itu banyak banget tato. Dan 505 itu diambil dari pasal KUHP. Buat kalian yang nanyain unit ini ada teloletnya enggak atau ada basurinya enggak, kalau zaman dulu nyebutnya telolet, ada, ini corongnya. Dan gimana suaranya? Begini suaranya. Strobo yang digunakan sama HR93 ini juga mirip-mirip sama HR16 tadi. Bedanya HR93 ini lebih banyak. Jadi di bagian bawah itu ada 4 dan di bagian atas ada 4. Di bagian belakang juga ada strobo dan juga warna biru. Ada lampu sen dan lampu rem. Keren sih, ini kalau nyala keren banget, elegan gitu. Nah ini waktu nyala nggak terlalu warna-warni. Jadi lampu-lampu di bagian belakang bus tahun tersebut emang biasanya cuma warna biru. Dan ini bagian depan waktu strobonya nyala. Seingat saya dulu New Polos yang Jetbus 2 itu juga lampunya pakai lampu warna biru di bagian belakangnya. Dan ini waktu 93 lagi repair di garasi karena insiden pertama. Insiden pertama sih nggak terlalu parah ya, jadi masih bisa di repair. Dan ini keadaan setelah di repair. Waktu itu yang bawa ini Om Kalik sama Om Poniran. Dan ini adalah kondisi waktu udah comeback. Di depannya belum ada tulisan PO Haryanto ya.
Tapi di bagian atas, di bagian julukan udah ada Neo Tato sama udah ada strobo. Kalau ini insiden kedua, waktu itu cukup parah. Kalau ini tahun 2015 di Tol Pejagan, tepatnya di kilometer 258 pada pukul 11 malam. Dan setelah insiden tersebut, HR93 dirombak jadi HR130 berbodi Jetbus 2. Sebenarnya cuma diganti mukanya doang sih sama bagian belakangnya. Karena kan Jetbus 2 sama Jetbus HD yang pertama itu kan sama aja gitu. Cuma beda muka aja. Ya sama bagian belakang juga beda sebenarnya. Dan ada yang bisa nebak ini HR berapa? Videonya emang yang saya dapat kayak gini ya, karena emang di tahun tersebut belum banyak video-video yang bagus kayak sekarang. Jadi ini adalah HR26 pengganti HR93. Setelah HR93 dirombak jadi HR130, Om Khalik megang HR26X Symphony. Ini pakai sasis 1626 Mercy dan mengisi jalur Poris Kudus waktu itu. Nah, kalau waktu itu HR16 dan HR93 adalah pelopor lampu kolong dan strobo, beda lagi dengan HR26. HR26 ini bisa dibilang pelopor stainless di bagian bawah. Jadi, kalau kalian biasanya lihat stainless di bus yang ada di bagian bawah, yang manjang dari depan sampai ke belakang, itu setahu saya pengguna pertamanya adalah HR26. Jadi ketenaran Neo Tato 505 itu nggak berhenti sampai di HR93 aja ya. Legasinya masih diteruskan sampai HR26 ini. Dan seperti HR93, HR26 ini juga jadi artisnya Poris. Emang ciri khasnya Om Khalik ya, selalu ada lampu-lampu unik di bagian yang nggak biasanya dikasih lampu. Kayak HR26 ini yang di bagian stop lampnya dikasih lampu warna hijau. Nggak cuma di stop lamp sebenarnya, di lampu depan itu juga dikasih lampu warna hijau. Kalau ini sih selera ya, ada yang suka, ada yang enggak. Ya namanya selera kita nggak bisa memperdebatkan karena setiap orang itu seleranya beda-beda. Buat yang suka ya suka, buat yang enggak ya udah gitu. Apa masalahnya? Cuma emang ini kalau malam nyalanya terang banget kayak gini. Jadi kayaknya di bagian belakang tuh yang lagi di belakang HR26 kayaknya terganggu sedikit sama lampu ini. Dan ini adalah tampak depan dari HR26. Waktu itu ini kayaknya ikut Jamnas ke-8 deh, 4-wheel Muria Raya. Dan Om Khalik ini juga kayaknya yang menginisiasi buat bikin stiker Ayo Naik Bis waktu itu. Sama IPSI atau Ikatan Bis Cepat Indonesia juga kayaknya yang menginisiasi Om Khalik pertama kali. Koreksi kalau saya salah ya. Entah kenapa body-body Jetbus HD itu kalau masih terawat itu kelihatannya timeless atau nggak kemakan zaman deh modelnya tuh. Entah cuma saya ngerasa atau kalian juga. Dan ini adalah potret waktu HR26 keluar dari Poris. Ya sama kayak artis-artis bus saat ini banyak dikerubungin mania. Oh ya, Om Khalik juga pernah masuk TV waktu itu, kalau nggak salah karena rame-ramenya telolet di tahun 2017 deh. Dan setelah HR26, Om Khalik dapat batangan baru dengan nomor lambung 018. Ini asli baru dari Adiputro ya, Grace dari Adiputro. Saya saksinya karena waktu itu emang lagi rame-ramenya HR ngeluarin body HDD dan SHD langsung dari Adiputro. Jadi bener-bener Grace baru dari Adiputro. Kinyis-kinyis lah pokoknya. Tapi entah kenapa ketenaran Neo Tato 505 yang dipakein body HDD ini menurun lah. Nggak kayak HR26, HR93, HR16 yang waktu itu rame banget. Tapi di HR018 ini ketenarannya sedikit berkurang. Dan malah kayaknya udah nggak ada yang mempotret-potret lagi. Ada, tapi nggak sebanyak dulu. Walaupun begitu, HR Neo Tato 505 018 ini tetap tampil boys, dimana di bagian topinya dikasih LED. Ya seperti yang saya bilang, Om Khalik itu selalu memberikan lampu-lampu di tempat yang nggak biasanya dikasih lampu. Di bagian belakang dan di bagian bawah juga tetap rame seperti Neo Tato sebelumnya. Dan itu tadi adalah beberapa generasi Neo Tato 505 dari dulu sampai sekarang. Teman-teman, saya minta koreksi kalau misalnya ada informasi-informasi yang salah yang saya sampaikan di video ini ya. Karena nggak semua yang saya sampaikan di video ini benar. Ini semua berdasarkan riset yang saya lakukan sendiri dan saya baca-baca sendiri gitu. Jadi kalau ada yang salah-salah informasi mohon dikoreksi. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video selanjutnya. See you. Terima kasih sudah menonton.